Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah Jerman masih worth it di tahun 2026? Disclaimer, aku akan menjelaskan semuanya secara jujur di video ini. Nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangkan. Aku bukan agen, oke? Jadi aku nggak ada kepentingan untuk mempromosikan Jerman. Aku cuma orang yang pernah tinggal di Jerman selama 10 tahun dan baru-baru ini aja, recently, aku pindah balik ke Indonesia. Aku memutuskan untuk resign dari perusahaan terakhirku, which is Tesla, dan aku memulai hidup baru di Indonesia. Jawabannya akan ada di akhir video ini, guys. Karena ada konteks yang aku mau ceritain dulu ke kalian, dan ini penting banget. Jadi sebelum kalian langsung skip ke jawabannya, kalian harus dengerin dulu nih narasinya dulu sebelum aku mencapai ke konklusi jawaban tersebut. Ya, jadi kita bahas satu persatu ya. Dan by the way, ini apakah masih worth it dalam artian buat ditinggalin ya. Kalau mau liburan mah liburan aja, terserah gitu kan. Aku rasa liburan kemanapun pasti bakal menambah experience kalian. Tapi untuk tinggal di Jerman, apakah masih worth it? Ini videonya. Kita bahas dari experience aku dulu kali ya. Jadi aku tinggal di sana 10 tahun, seperti yang aku bilang tadi. Dan aku itu pindah ke sana di tahun 2015, jadi bulan Februari. Itu posisinya aku barusan lulus SMA di Gresik, SMA negeri, ya kan. Dan aku berangkat ke sana dengan harapan aku mau kuliah, lulus, dan membangun karir. Yang mana alhamdulillah aku dapat dan achieve semua itu. Dan perlu digarisbawahi juga kalau aku ke sana itu waktu itu zamannya berbeda guys, nggak kayak sekarang, ya kan. Kalau sekarang kan banyak banget orang Indonesia yang mau ke Jerman karena Ausbildung gitu. Pada zamanku, Ausbildung buat orang Indonesia itu belum bisa. Jadi visanya belum ada. Dan waktu itu belum tren kabur aja dulu guys, 2015 loh ya. Jadi ke Jerman itu masih belum terlalu umum. Meskipun ya ada, orang Indonesia di sana pasti udah ada. Rasanya dari zaman Habibie juga komunitas Indonesia udah ada gitu kan. Tapi nggak sebanyak itu. Baru ini aja kan Ausbildung itu baru dibuka buat orang Indonesia. Tapi semenjak itu rasanya banyak banget nih orang Indonesia mau ke Jerman, ya kan. Karena aku rasa promosi agen-agen dan sosial media itu gencar banget. Aku lulus SMA, terus habis itu aku les bahasa Jerman 6 bulan di Goethe Surabaya. Setelah lulus ujiannya, aku dapat B1 sertifikat, terus habis itu aku ngurus visa. Terus berangkat deh di 2016 bulan Februari. Habis itu aku les bahasa lagi di sana. Terus aku student college, ya kan? Karena sebelum kuliah kita harus student college dulu. Dan lulus, habis itu aku kuliah di Berlin International Business di HTW, which is Universitas Hochschule Negeri, ya kan? Akhirnya aku lulus dari situ dan melanjutin karir sampai akhirnya aku terakhir kerja di Tesla dan aku memilih untuk resign buat balik ke Indonesia. Jadi aku balik ke Indo itu tahun ini, 2026 di bulan April Mei kemarin lah. Jadi 10 tahun lebih sedikit ya aku di Jerman. Nah, itu konteksnya. Nah, sekarang kita bahas nih. Kira-kira Jerman masih worth it nggak sih? Dan ini pertanyaan ini jawabannya bisa sangat berbeda sekali ya. Kalau kalian nanya itu, aku pengen tanya balik dulu ke kalian. Kalian itu siapa dan apa yang kalian kejar sebetulnya? Karena ini bakal mempengaruhi jawabannya banget. Tapi ada satu hal yang penting yang aku mau kasih tahu ke kalian juga guys. Kalau Jerman yang sekarang itu sangat berbeda dengan Jerman 10 tahun yang lalu. Dan ini penting banget untuk konteks videonya. Bahkan banyak yang bilang sebetulnya kalau Jerman itu udah mulai berubah sekitar 15 tahun yang lalu. Which is 5 tahun sebelum aku pindah ke sana, ya kan. Tapi ya of course aku nggak ngerasain itu. Tapi dalam 10 tahun terakhir ini kerasa banget perbedaannya. Dan inilah alasan kenapa aku bilang ke kalian apakah Jerman masih worth it. Tergantung kalian orangnya kayak gimana. Kalau tujuan kamu ke situ untuk membangun diri, memulai karir atau mengejar pendidikan, kalian masih besar ambisinya, kalian masih muda, ya kan, mungkin lulus SMA atau membuka peluang yang baru, aku rasa itu masih sangat worth it. Kenapa? Karena gini, kalau kalian universitas di Jerman ya, kalian kuliah di sana, itu kalian akan dapat pengalaman yang sangat luar biasa dan juga lulusan dari Jerman itu akan membuka banyak peluang banget guys. Karena apa? Gini, kuliah di Jerman itu kurang lebih standarnya sama. Jadi mau kalian kuliah di kampus A, mau kuliah di universitas ini, mau di mana, itu standarnya itu bagus kalau di Jerman, ya kan? Apakah masih ada ranking-rankingan? Yes, ranking 1 ekonomi misal itu ada di universitas ini, di kota ini gitu. Kalau di engineering itu ntar yang nomor satunya di sini, nomor 2-nya di sini. Yes, itu masih ada. Tapi standar di Jerman itu bagus banget. Jadi kurang lebih itu ya masih bagus banget juga gitu. Mungkin beda banget sama kalau di Indonesia, ya kan? Ranking 1 versus ranking terakhir itu pasti jomplang banget. Tapi di Jerman enggak. Dan pendidikan itu kan Jerman ya seperti kita tahu ya, biayanya sangat murah. Pada zamanku dulu UKT-nya itu kurang lebih 300 euro seingatku. Dan itu kan berarti kurang lebih 6 juta rupiah buat 6 bulan. Yang mana itu murah banget dong. Apalagi itu udah mencakup kayak public transport, terus kayak library, habis itu apalagi ya, akses pelajar lah. Aku lupa benefitsnya apa lagi. Tapi jadi murah banget. Jadi kalian nggak perlu bayar buat bis lagi, buat kereta lagi. Enggak. Apa harganya sekarang beda, rasanya udah naik deh.
Jadi mungkin nggak sama lagi. Tapi itu harganya sama semua. Kalau kalian kuliah negeri di seluruh Jerman, harganya sama semua kayak gitu. Sangat murah sekali guys. Lebih tinggi biaya pendidikan adikku di UNER. Ya waktu itu dia kuliah di UNER dan waktu dibandingin loh kok lebih mahal dia yang di UNER Surabaya dibandingkan aku di Jerman. Terus kualitasnya tinggi seperti yang aku bilang tadi dan kesempatan kerja setelah itu juga bagus. Kalian mau Ausbildung juga, yes. Ini pendapatku pribadi ya. Apakah Ausbildung itu worth it? Menurutku gini, ini tidak semewah yang kalian bayangkan ya. Jadi Ausbildung itu memang betul dibayar waktu kalian pendidikan, tapi jangan bayangin kalau kalian bakal hidup yang super nyaman, super enak gitu. Kayak, oh ya kalian bisa beli gitu. Enggak juga. Karena waktu Ausbildung itu pendapatannya mungkin kalau dirupiahin gede, yes. Kalau di Instagram kan lihat kayak, oh ya dapat gaji puluhan juta, bla. Yes. Tapi biaya hidup di Jerman itu juga sangat tinggi sekali guys. Dan apalagi makin kesini itu biaya hidup itu makin naik banget. Jadi kalian pasti bakal tetap harus sangat-sangat ngirit sekali untuk bisa survive di situ. Kalau kalian hanya mengandalkan gaji dari Ausbildung itu gitu. Dan jangan dibayangin Ausbildung itu pekerjaan yang sangat enak ya, kayak kerja santai terus gaji besar sekali. Enggak guys. Ada alasan kenapa orang Jerman membuka Ausbildung ke banyak negara-negara lain gitu, apalagi negara ketiga. Ya karena nggak semua orang mau melakukan itu gitu. Realitanya kerja Ausbildung itu berat. Dan mostly banyak kan pekerja fisik, shift-shiftan gitu. Kalau untuk itu aku rasa kalau kalian mau memulai pengalaman baru gitu. Atau kayak oke mau kerja apapun itu untuk membuka karir kalian. Kalau itu yang posisi kalian seperti itu, yes, go for it. Aku rasa Ausbildung dan mulai apa sih kayak karir di Jerman itu bakal memberikan pengalaman yang bagus sekali. Tapi kalau kalian udah di mungkin umur 30-an, 40-an, terus habis itu udah middle class di Indonesia, terus datang ke Jerman buat Ausbildung, itu bakal jomplang banget. Jadi seperti itu. Anyway, enough buat Ausbildung. Mungkin aku bisa bahas di video lainnya. Tapi ya itu topik yang berbeda. Terus habis itu pengalaman hidup. Ya guys, jadi ini mempengaruhi banget ya. Karena banyak banget yang aku pelajarin selama di Jerman. Dan itu aku bersyukur banget sebetulnya. Karena ternyata gini guys, ini satu hal yang aku nggak pikirin sebelum aku berangkat ke Jerman, tapi ternyata sangat kerasa banget. Kalau ternyata di Jerman itu semuanya harus serba mandiri, serba disiplin, dan nggak mudah kalau boleh jujur ya. Karena budaya Jerman dan society-nya semuanya itu berbeda banget sama Indonesia guys. Perbedaan yang paling kerasa adalah di sana kalian harus serba mandiri. Istilahnya kalau di Indonesia itu gini guys, kalian bisa membayar service, kalian bisa membayar jasa dengan mudah dan itu kayak dalam keseharian itu udah normal banget gitu. Sedangkan di Jerman nggak gitu, apa-apa harus serba mandiri. Kalian mau ngecat rumah kalian, ya kan, misal kalian baru pindah rumah atau kalian mau pindah apartemen, misal mau cabut, itu kan harus dicat ulang lagi supaya deposit kalian dibalikin. Itu semua orang itu ngecat sendiri, manual. Perbaikin apa-apa juga eh, banyak banget yang manual. Mau misal beli furnitur di IKEA misal, ya bangun sendiri, nggak ada ceritanya dibangun orang gitu. Ya mungkin ada lah satu dua yang bisa yang bayar buat jasa, tapi itu mahal sekali loh guys. Jadi jasa di Jerman itu sangat mahal sekali. Aku nggak kenal satupun orang yang punya pembantu di Jerman. Beda banget sama di Indonesia. Kalau kalian rasanya ya middle class aja, itu udah umum banget kan punya pembantu. Aku rasa kalau misal kalian gaji 10 juta, yang mana aku rasa 10 juta itu harusnya middle class atau upper middle class mungkin ya kalau di Indonesia. Itu kan udah normal banget untuk punya pembantu. Atau bahkan bisa punya supir gitu. Jadi bukan sesuatu yang luxury gitu kan. Tapi di Jerman guys, aku nggak kenal satupun orang yang punya pembantu. Mentok itu panggil jasa cleaning yang 1 jam, 2 jam, kayak gitu. Tapi itu juga nggak umum, dan aku nggak kenal satupun orang yang kayak gitu. Mereka semua serba mandiri, karena memang mahal banget gitu. Perbandingannya dengan gaji itu kayak mahal sekali gitu. Jadi aku rasa itu ada plus minusnya ya, karena mungkin ketimpangan di Jerman itu lebih setara, jadi jasa dibayar lebih mahal juga. Tapi buat kalian yang terbiasa hidup enak di Indonesia ya kan, pakai Gojek buat apapun, kirim apapun barang, itu ya kalian pasti akan harus kompensasi kalau tinggal di sana. Itu bukan hidup yang nyaman, ya kan? Jadi kalau yang kalian kejar adalah membangun diri, experience yang baru, atau memulai, ya itu tadi lah ya, masih muda kayak gitu. Aku rasa Jerman memberikan kesempatan yang bagus banget. Tapi kalau kalian di umur 30-an, 40-an, yang mana kalian udah middle class dan ke atas, ya itu aku rasa pasti banyak banget yang harus dikorbankan kalau kalian ke Jerman. Sopir, aku nggak ada kenal satupun orang yang punya sopir di Jerman. Mau itu direktur, mau itu CEO. CEO-nya punya nggak ya? Nggak pernah lihat deh. Tapi anyway, nggak, itu sangat nggak umum sekali. Dan juga pindah ke Jerman itu kan gini guys ya, kalian bakal ngerasa budaya yang sangat berbeda, bahasa yang sangat berbeda banget juga gitu. Dan ini kan kalau kalian masih muda, kalian pasti kayak kesempatan yang bagus gitu loh. Jadi kayak, oh ya aku membuka cara pikirku lebih baru, terus kayak, aku membuka mindsetku kalau ternyata, oh ya orang punya pemikiran yang berbeda, bla 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 gitu. Belajar bahasa baru, ya kan, mempelajari kultur baru. Itu kalau masih muda kan ya itu bagus banget karena itu membuka pikiran kalian, dan aku setuju kalau kalian apa sih kayak merantau ke luar negeri apalagi, itu bakal menjadi hal yang sangat positif ya, karena itu akan membangun diri kalian banget gitu.
Tapi makin kelamaan kan pasti bakal ngerasa kayak, oh ya ternyata setelah, apalagi aku ya, ngerasa setelah 10 tahun di sana kok kayaknya kok kangen ya bisa dengan kultur yang kurang lebih sama gitu. Karena mempengaruhi juga guys, kayak misalnya ya bercanda dengan orang Jerman itu kan beda banget, kayak humornya sangat berbeda kayak gitu. Jadi kalau kalian mengejar hidup yang nyaman dan ini, aku rasa Jerman bukan, karena beda banget cara pikir orang Eropa sama orang Indonesia itu sangat-sangat berbeda. Apa yang kalian rasa benar di Indonesia itu bisa jadi salah bagi mereka, dan yang kalian rasa salah di sini itu bisa jadi benar di sana. Dan itu yang kayak kalian harus punya mindset yang kuat gitu. Kalian harus open minded kalau di sana. Gitu. Tapi again di garis bawahi aku bersyukur jadi orang yang sekarang karena pengalaman itu guys, ya kan. Terus masalah kerjaan, yes, apakah pekerjaan di sana memberikan peluang yang bagus? Yes, aku rasa begitu karena ya itu tadi ya. Tapi ini perlu digaris bawahi karena begini guys, kalau kalian misal masih merintis banget ya, daripada kerja gaji UMR di Indonesia ya pasti masih lebih enak UMR di sana gitu. Karena ya mungkin ada public transport, habis itu kayak work life balance-nya dapat banget juga, terus persyaratan kerjanya nggak ada yang terlalu aneh-aneh, ya kan, nggak ada yang good looking, itu kan nggak ada kayak gitu, aneh banget sih itu menurutku. Karena di sana mereka beneran menghargai gitu pekerja, apa sih, kayak karyawan ya berdasarkan skills mereka gitu. Hak karyawan juga dapet, proteksi pekerja juga dapet, jadi itu beneran mantep banget. Tapi guys, gini, jangan datang ke Jerman dengan pikiran bahwa kalian bisa kaya raya. Karena ini pemikiran yang salah banget, dan aku udah ngerasain itu. Aku bisa bilang begini setelah mengejar karir bertahun-tahun di Jerman. Aku mulai kerja di kantoran itu di semester 2 aku kuliah. Jadi aku kerja di Samsung, ya kan, aku kerja part-time. Terus di berbagai perusahaan multinasional, sampai akhirnya ujungnya di Tesla itu. Dan aku kerja di HR juga, jadi aku bisa ngelihat gaji semua orang gitu kan. Masalahnya itu gini, pajak di Jerman itu tinggi sekali. Dan ini progresif. Semakin gede gaji kalian, semakin gede income kalian, pajaknya akan naik juga. Ini akan kerasa banget guys, karena bisa jadi kayak hampir setengah gaji kalian itu diambil buat pajak, dan ini mempengaruhi banget. Karena mungkin kalau kalian mikir kayak oh ya nggak apa-apa, kayak duitnya masih gede, tapi jangan lupa biaya hidup di sana itu mahal banget, ya kan? Mungkin kalau kalian lihat kayak di video-video di Instagram kayak oh ya biaya telur itu kurang lebih sama, biaya minyak kurang lebih sama kayak di Indonesia, biaya ini kurang lebih sama. Yes, biaya itu. Tapi what about rent? Ya kan? Tempat tinggal di sana itu mahal sekali gitu. Properti kalau kalian mau beli, wah nggak masuk akal. Harganya sangat mahal sekali untuk apartemen kecil doang kayak gitu. Terus ngurus-ngurus yang lain juga gila-gilaan banget. Mau bikin SIM kendaraan misal, SIM mobil dan motor di Jerman itu yang tertinggi di dunia BTW. Terakhir aku nanya itu mau bikin ya kan tahun 2025-an sekitaran 2024 itu kurang lebih harus biaya sekitar 50 sampai 60 juta. Jadi sekitar 3 ribuan euro. Itu udah normal sekarang buat bikin SIM, ya kan? Karena kita meskipun aku punya SIM di Indonesia, tapi di sana harus tetap ambil kelasnya lagi, harus tetap ngikutin ininya lagi, tesnya lagi, bla bla bla. Karena beda banget ya. Nah, jadi itu semahal itu kayak gitu. Jadi gimana ya guys? Dan ini ada hubungannya dengan tadi kan, jasa apa-apa itu semuanya mahal gitu. Jadi kalau kalian mengejar hidup yang nyaman, kaya raya, itu Jerman bukan tempatnya guys. Itulah kenapa aku bilang kalau kalian masih merintis ke Jerman itu masih sangat worth it. Tapi kalau kalian udah middle class ke atas, itu susah untuk menikmati kenyamanan kayak gitu. Dan aku rasa kalau kalian middle class dan ke atas, Indonesia aku rasa lebih baik itu. Karena ya itu tadi, kalian bisa afford jasa dengan mudah, ya kan? Punya pembantu, punya supir itu bukan sesuatu yang luar biasa gila gitu di Indonesia gitu loh. Jadi itulah. Oh sorry, yang aku lupain juga ya. Kalau kalian mengejar mungkin ketenangan, ya itu satu hal. Karena di Jerman aku rasa ya beda ya. Di sana itu lebih sepi gitu. Sepi banget sampai aku ngerasa, wah gila sepi banget. Karena gini, orangnya satu nggak sebanyak di Indonesia. Habis itu noise pollution itu nggak kayak di Indonesia. Itu yang kerasa banget ya guys. Jadi waktu aku pindah ke Indonesia itu kayak, jalanan itu kerasa berisik banget. Karena ya bunyi motor, bunyi mobil itu kerasa kenceng banget. Tapi di sana itu lebih tenang. Meskipun di ibu kota bahkan ya, aku di Berlin kan. Tapi nggak serame di sini gitu. Apalagi kalau di kota-kota yang lebih kecil. Jadi kalau kalian pengen ketenangan, slow living mungkin atau kayak gitu, itu nyaman banget di Jerman. Tapi gini guys, yang perlu aku bahas adalah Jerman yang sekarang itu nggak sama dengan Jerman yang 10 tahun yang lalu. Itu berubah banget. Dan dalam beberapa tahun terakhir itu banyak banget perubahan. Biaya hidup naik karena inflasi, semua bahan pokok itu naik. Yang dulu rasanya itu kayak, oh iya murah kok. Barang itu sekarang kayak, wow kok bisa 2-3 kali lipatnya. Ini kerasa banget guys. Harga makanan pun kalau kalian mau makan di restoran atau apa, itu sekarang naiknya bisa 2-3 kali lipat loh. Ya mungkin nggak semuanya se-ekstrim itu, tapi gini deh, makanan yang dianggap murah di Jerman ya, itu kayak kebab. Itu dulu zaman aku nyampe sana di 2015, kebab harga 4 euro itu masih sangat normal sekali. 3,5 itu masih dapat euro.
Tapi akhir-akhir ini 7,5 itu di mana-mana itu normal banget, 7,5 euro atau 8 euro atau bahkan 9 euro. Jadi naiknya 2 kali lipat lebih kayak gitu. Habis itu cari apartemen makin susah juga, ini kerasa banget apalagi kalau kalian di kota besar ya. Karena pembangunan mereka di sana itu nggak kayak di Indonesia gitu. Jadi banyak banget orang pendatang yang masuk, tapi pembangunannya itu nggak nambah dengan seimbang. Karena ya hukum-hukum yang sangat ketat, jadi developer mau bikin bangunan baru itu susahnya bukan main dan peraturannya ribet banget. Jadi sebagai pebisnis atau developer itu mikirnya kayak, ini kayak nggak cuan banget ya kalau aku bikin. Karena banyak peraturan aneh-aneh guys. Aku punya temen orang Jerman yang kerja di properti gitu ya. Sekarang gedung baru itu kata dia ya, itu harus punya taman-tamanan lah di atapnya. Habis itu kayak luasnya ini harus segini, habis itunya segini. Ya kalau developer mikir untung rugi, mereka kayak ini sangat mahal sekali biayanya. Sedangkan aku mau cas berapa ntar rentnya. Ya kan kalau kasih rent yang murah, alhasil ya nggak bakal balik modal gitu. Sedangkan rent yang affordable sekarang udah habis semua istilahnya kayak gitu kan. Dan ini kerasa banget guys. Jadi bahkan kalau kalian punya uang pun itu masih rebutan banget loh apartemen. Kalian mau spend lebih dari setengah gaji kalian buat apartemen itu, ntar kalian datang ke apartemen buat viewing itu kalian bakal banyak banget nih pengalaman orang yang datang buat viewing tapi ternyata ada 50 atau 100 orang lain yang daftar apartemen itu. Sampai antri ntar di luar apartemen. Dan itu ntar yang dipilih cuma satu orang atau satu keluarga. Bayangin. Itu kalian punya duit pun masih bisa harus bersaing dengan orang segitu. Buat cari apartemen aja. Jadi harus war. Susah banget. Padahal itu bukan apartemen yang kayak di Indo ya. Kalau di Indonesia kan apartemen ada swimming pool, ada gym, ada minimarket di bawah. Di Jerman nggak. Malah kebanyakan nggak punya lift. Jadi harus pakai tangga. Kayak gitu. Terus habis itu birokrasi di Jerman itu ya masih lambat juga. Jangan dipikir kayak, oh ya di sana negara maju apa-apa, tapi birokrasi itu masih lambat sekali di sana. Dan ini banyak banget yang apa-apa itu ngeselin gitu sebetulnya. Transportasi, yes, public transport bagus, tapi makin tahun rasanya makin nggak jelas, jujur banget nih. Karena apa? Public transport Jerman itu sangat tidak reliable guys. Sering banget terlambat, sering banget bermasalah, entar tiba cancel, delay, berjam-jam, itu sangat sering banget. Hampir setiap hari aku mengalami itu. Belum lagi ntar ada rusak, misal eskalatornya rusak. Atau liftnya rusak, itu butuh beberapa bulan somehow untuk memperbaiki itu. Belum lagi masalah orang-orang nggak jelas yang sekarang, suka orang-orang gila biasa di stasiun yang teriak-teriak atau kayak bikin masalah di stasiun itu banyak banget. Ntar orang muntah, orang tapi narkoba di stasiun atau di public transport itu makin banyak banget akhir-akhir tahun ini dan itu makin kerasa banget. Ya makin kerasa juga ya. Jadi orang pendatang di Jerman itu makin banyak. Ya nah ini kayak mungkin jadi video yang berbeda ya. Tapi ini yang orang-orang lokal atau orang-orang yang tinggal di sana nggak bisa ngomongin gitu karena mereka pasti dapat konsekuensi dari pemerintah kalau ngomongin itu. Ya jadi masalah politik di Jerman itu juga kerasa banget ya guys ya. Jangan kira kalau kalian yang nggak suka sama Indonesia politiknya nggak jelas, pemerintahnya nggak jelas. Jangan salah, di negara manapun pasti ada plus minusnya. Dan di Jerman pun masalah politik itu kerasa banget. Warga-warga yang nggak suka dengan politik sekarang di Jerman itu banyak banget guys. Cuman mereka nggak bisa ngomong apa adanya gitu. Karena ya gitulah, pemerintah juga pasti memberikan konsekuensinya ke mereka juga gitu. Tapi ini bakal aku bahas di video nanti gitu. Dan ekonomi Jerman juga guys. Jadi sekarang ekonomi itu nggak sama lagi ya kan. Jerman nggak sekuat yang dulu lagi. Banyak perusahaan yang layoff atau tutup. Ya itu juga banyak. Volkswagen sampai kalau nggak salah tutup 3 pabrik ya. Kalau nggak salah atau 2 sekarang. Tapi yang satu masih OTW. Kalian bisa cek datanya. Ekonomi Jerman yang dulu kuat nomor 1 di Eropa itu mulai guncang. Dan ini mempengaruhi juga. Jadi cari pekerjaan itu makin susah banget. Jangan kira di Jerman pekerjaan gampang. No guys. Mungkin kesempatannya yes ada dan mungkin bisa lebih banyak. Tapi jangan salah. Saingan kalian itu orang dari seluruh dunia. Oke, orang-orang dari India, dari Asia yang pinter-pinter yang datang ke Jerman untuk membangun hidup yang baru, better life quality, itu juga banyak loh. Jadi saingan kalian itu orang dari seluruh dunia guys. Dan jangan salah, banyak orang dari Amerika yang datang ke Berlin, banyak orang dari luar Jerman yang datang ke Jerman, ya kan? Polandia, mana-mana yang ekonomi nggak sebagus Jerman, itu banyak yang datang ke situ. Alhasil kalau kalian nggak bisa saingan sama orang-orang itu ya, kalian bakal susah juga cari kerja gitu loh. Kalian bakal susah juga survive di sana. Jadi jangan pikir kayak datang ke Jerman terus kayak kerja santai ntar gajinya banyak gitu. No guys, no itu pemikiran yang salah. Apalagi makin kesini cari kerja itu makin susah. Teman-teman aku yang orang-orang Jerman bahkan ya kan, dan orang Indonesia juga banyak, orang internasional juga banyak. Itu banyak banget yang mengeluh mereka nggak dapat pekerjaan. Bayangin, mereka apply sana sini sampai ratusan tapi nggak dapat misal kayak gitu. Ada yang berbulan-bulan nganggur. Bayangin, karena nggak dapat pekerjaan. Tapi realitanya sekarang kayak gitu guys. Ya, ini aku ngomong apa adanya. Jangan sampai kayak misal kemarin aku berusaha ngomong realita kayak gini waktu aku masih di Jerman, terus ada yang bilang di Instagramku, ya kan, kayak ini masnya ngomong gini supaya ngurangin persaingan aja di Jerman.
Lah, ngapain aku mikir kayak gitu, guys? Aku ngomong kayak gini tuh buat ngasih tahu informasi apa adanya ke kalian, ya kan? Jadi aku percaya kayak rezeki tiap orang udah ada jalannya masing-masing gitu loh. Emang kalaupun aku ngomong kayak gini, rezeki jalanku bakal ketutup karena orang lain bakal ambil. Kan nggak juga. Kayak semua kompetensiku dan skillsku kan nggak semua orang punya juga gitu loh. Dan setiap orang ada jalannya masing-masing lah. Janganlah ada pemikiran kayak gitu, guys. Kayak antar ngomong gini supaya orang-orang nggak datang ke Jerman, supaya persaingannya lebih mudah. Enggak, guys. Aku ngomong apa adanya. If anything, I'm trying to help you. Kayak ngasih informasi apa adanya sebelum kalian nyampe ke sana, supaya kalian sampai sana nggak kaget. Supaya sampai ke sana kalian nggak ngerasa kayak, wah aku kayak ketipu deh sama informasi dari ABC di sosial media atau dari agen-agen. Karena jujur, banyak banget yang merasa ketipu setelah sampai sana. Oke, ini aku nggak mau ngomong lebih lanjut karena ini pasti mengganggu beberapa kepentingan orang atau organisasi, tapi yang aku omongin di sini itu apa adanya. Oke, jadi ya dan masalah keamanan juga ya mungkin. Kalau Jerman sekarang itu udah nggak kayak yang dulu lagi. Jadi banyak banget, ini ngomongnya harus hati-hati karena ini bakal menyinggung banyak kepentingan juga. Tapi pemerintah nggak suka kalau kita ngomongin kayak gini, guys. Jadi aku merasa beruntung karena aku udah cabut dari Jerman dan aku bisa ngomong bebas tentang hal ini gitu. Karena orang-orang di sana nggak bisa ngomong kayak gini nih, ya. Itu Jerman membuka bordernya pada tahun zaman Angela Merkel. Alhasil banyak refugees yang ditampung sama Jerman. Dan mereka ini tinggal di Jerman itu dibiayai sama pemerintah, yang mana itu duit pajak kalian. Jadi mereka dapat benefits, ya kan, duit, dapat tempat tinggal. Mereka nggak kerja, tapi mereka dapat duit per bulannya, ya kan. Mereka dikasih apartemen, kayak gitulah istilahnya. Dan ya, itu duit dari pajak gitu. Ini pro kontra banget ya di Jerman sekarang. Maksudnya gini, aku percaya kalau Jerman itu niatnya bagus, ya kan, mereka berusaha menampung orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau perang, ya kan, dari Ukraina, dari Syria, dari manapun itu banyaklah negara. Niatnya mereka baik untuk membantu. Tapi at some point aku ngerasa ada batas yang kelewatan gitu. Sampai-sampai mereka mengutamakan orang luar sebelum penduduknya sendiri. Jadi pada realitanya banyak banget warga Jerman yang struggling, ya kan? Karena semua harga naik, mereka nggak dapat apartemen, mereka pekerjaan susah, tapi kok malah duit pajaknya dilarikan ke situ. Sementara infrastrukturnya ini nggak membaik-membaik loh, guys. Infrastruktur Jerman itu jangan kira modern gitu ya, enggak. Dan banyak banget sebenarnya orang yang ngerasa kayak duit pajaknya ini kemana sih? Kayak gitu loh. Jadi jangan kira kayak, karena banyak ya di Instagram yang komen kayak, oh ya nggak masalah bayar pajak tinggi selama aku tahu duit pajaknya kemana. Tapi jangan salah, guys, kayak banyak banget loh orang yang ngerasa kayak, oh duit pajaknya sebesar ini buat dikirim ke negara tit, you know what I mean, buat perang, ya kan, negara ya. Jangan salah, politiknya mereka kan sangat pro banget buat gitu. Dan itu kan banyak yang menentang kayak, kenapa kita keluarin duit pajaknya dipotong sekian besar untuk membantu gitu. Tapi kalian nggak bisa melawan itu karena itu pemerintah gitu. Kalian nggak bisa against itu kayak gitu. Dan juga buat benefits para imigran itu juga ya. Ini topik yang sangat heavy, tapi aku akan bahas lebih detailnya di video berikutnya. Dan gini guys, masalah itu gini, aku ngerasa at some point juga, ini terlalu panjang lah, terlalu panjang kalau ngomongin ini. Jadi ini buat video berikutnya. Yes, jadi itulah mungkin kurang lebih seperti itu ya guys. Kalau tujuanmu datang ke Jerman supaya kamu bisa kaya, no, itu salah besar. Ada negara-negara lain yang lebih cocok untuk itu. Tapi Jerman itu bukan tempat supaya kamu bisa kaya raya. Karena Jerman itu didesain supaya stabil, ya kan? Bukan untuk orang cepat kaya. Jadi itu ngaruh banget sama yang aku bilang tadi. Kalian ada di fase mana di hidup kalian? Dan kalian itu ngejarnya apa sih? Kalau kalian membangun hidup dari awal merintis, ya Jerman bisa memberikan kesempatan yang lebih baik. Tapi kalau kalian udah hidup nyaman di Indonesia dan pengen pindah ke Jerman untuk mengejar kekayaan, itu mungkin berpikir lagi. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan seperti itu tadi. Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah masih worth it untuk pindah ke Jerman di 2026? Jawabannya adalah tergantung siapa kalian dan apa yang kalian mau cari. Dan kalian ada di fase apa di hidup kalian. Itu sangat berbeda banget jawabannya. Kalau yang kalian kejar adalah pengalaman, experience, dan pelajaran, yes, Jerman masih sangat memberikan kesempatan itu. Tapi Jerman yang sekarang itu nggak sama dengan Jerman 10 tahun yang lalu. Udah banyak banget yang berubah. Kalau yang kalian kejar adalah pengen kaya raya, atau kalian pengen hidup yang sangat nyaman, itu mungkin Jerman bukan tempatnya. Masih ada beberapa negara lain yang mungkin bisa memberikan kesempatan lebih bagus. Jadi apakah aku menyesal pindah ke Jerman? Enggak. Aku tinggal di Jerman selama 10 tahun, banyak banget yang aku pelajari, banyak banget yang aku dapatkan. Itu yang membentuk aku jadi aku yang sekarang. Itu tidak terbayar harganya. Tapi untuk di fase hidup yang ini, aku ngerasa Indonesia itu jauh lebih nyaman buat aku. Tapi kalau untuk kembali ke umur 18 tahun, mungkin aku akan masih memilih Jerman. Atau pertimbangan ke negara-negara lain. Karena jujur, Jerman yang sekarang itu udah nggak sama dengan Jerman yang dulu. Udah nggak sama dengan Jerman yang 10 tahun yang lalu. Bahkan 5 tahun yang lalu, itu udah banyak banget yang berubah. Dan nggak sama lagi, oke? Tapi bottom line-nya adalah,
setiap negara itu ada plus dan minusnya masing-masing. Nggak ada negara yang sempurna. Jangan kalian kira kayak, oh di Jerman itu lebih bagus karena bla 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 bla. Yes, tapi ada minus-minusnya juga yang mungkin nggak akan kalian rasain sebelum kalian pindah ke sana. Dan itu baru kalian rasakan setelah kalian pindah ke sana. Jadi rumput tetangga itu memang selalu lebih hijau, ya kan? Apa yang nggak enak di sini itu mungkin jadi lebih bagus di sana, tapi yang nggak enak di sana itu juga bisa lebih bagus di sini. Dan jangan salah, kalau kalian ngerasa kalian nggak cocok dengan politik di sini atau pemerintahan di sana itu juga ada masalah politik juga, dan kalian juga nggak bisa express itu karena kalian pasti dapat konsekuensinya juga. Jadi kurang lebih sama aja guys. Bottom line-nya adalah apa yang kalian cari, dan itu kalian sendiri yang bisa menentukan kalian cocoknya tinggal di mana. Karena setiap orang itu pasti berbeda-beda, nggak bisa disamain, dan tiap fase orang itu pasti berbeda-beda juga. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja, oh kalian lebih cocok di mana. Dan nggak ada negara yang sempurna. Oke, tiap negara pasti ada plus dan minusnya masing-masing. Jadi jawabannya seperti itu guys. Sampai sini aja dulu video ini. Aku nextnya pengen bahas kayak apa sih kondisi di Jerman sekarang, ya kan? Itu lebih detail. Jadi ini bakal gila banget ini karena banyak banget yang nggak bisa ngomong ini kalau kalian masih tinggal di sana. Tapi aku beruntung karena aku udah pindah ke Indonesia. Jadi itu bakal menarik. Oh ya, untuk kalau kalian penasaran kayak kenapa aku memilih balik ke Indonesia, itu ada di video lainnya ya guys. Kalian cek aja di channel aku. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Subscribe dan like. Dan komen pendapat kalian di bawah. Oke, kalau kalian setuju atau nggak setuju, let me know. Karena ini experience aku guys. Dan experience setiap orang itu beda-beda. Cuman ini aku ngomong jujur apa adanya berdasarkan yang aku lihat dan aku alamin. Oke, thank you for watching.